Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu Minggu Istomihi, yang tertulis pada kitab Nabi Yesaya pasal 55, dimulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua mengakui bahwa perkataan yang diucapkan manusia berbeda dengan perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Allah. Manusia seringkali mengingkari apa yang diucapkan atau dijanjikannya. Bisa saja kata-kata manusia hanyalah merupakan kamuflase yang kadangkala tak berwujud nyata. Itu sebabnya ada syair sebuah lagu yang mengatakan, kau janjikan berbulan madu ke ujung dunia, kau janjikan sepatuku dari kulit rusa, tapi janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, tapi janji tinggal janji di bibirmu. Bahkan di dalam lagu dangdut saja pun dikatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, dan kau yang mengakhiri. Namun saudaraku, walaupun manusia sering ingkar janji, tetapi manusia masih saja ada yang percaya dan tergoda oleh janji-janji manis sesamanya manusia. Berbeda dengan perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Allah. Perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Allah kita sebut sebagai firman Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak pernah mengingkari apa yang diucapkannya atau yang dijanjikannya atau yang difirmankannya. Seperti yang dikatakan oleh topik minggu kita hari ini, firman Tuhan tidak pernah dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Walaupun firman Tuhan tidak pernah kembali dan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan walaupun Tuhan tidak pernah ingkar janji, namun manusia sering tidak percaya, atau manusia sering sangsi atau ragu-ragu dengan firman Tuhan Allah. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini khotbah minggu kita ini menyapa kita pribadi lepas pribadi bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pertama, pasti akan terlaksana sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, mampu memberi sukacita dan damai sejahtera bagi orang beriman. Dan yang ketiga, membawa masa depan yang cemerlang dan abadi.
Itulah firman Tuhan yang tidak pernah kembali dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudaraku yang terkasih, jika perkataan manusia kadangkala tidak pernah diwujud nyatakan, tetapi firman Tuhan tidak demikian. Firman Tuhan tidak pernah kembali dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan kesana sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Tuhan menyatakan hal itu lewat mulut Nabi Yeremia dengan mencontohkannya bagaikan hujan dan bagaikan salju. Dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya, yaitu ayat 10 dan ayat yang ke-11. Manusia sering meragukan akan kuasa firman Tuhan, bahkan tidak mengimani atau mempercayai bahwa firman Tuhan mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Padahal setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan Allah digambarkan bagaikan hujan dan salju. Jika hujan turun dari langit ke bumi ini, tidak akan langsung kembali ke langit, tetapi akan membasahi dan mengairi bumi, kemudian menjadi air tanah. Sama juga dengan salju. Saat matahari memanasinya, maka salju akan mencair dan mengalir ke sungai, yang kemudian air tersebut mengaliri ladang dan sawah, yang menjadikan tumbuh-tumbuhan bertumbuh dan berkembang dengan suburnya, sehingga menghasilkan buah dan menjadi makanan bagi manusia dan hewan. Demikian juga kekuatan dan kemahakuasaan firman Tuhan. Ketika Tuhan Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika Tuhan Allah berfirman, maka semuanya jadi. Saat Tuhan berkata, maka semuanya tercipta. Namun saudaraku, mengapa kita masih sangsi atau ragu akan kuasa firman Tuhan? Mengapa kita lebih percaya akan kata-kata manis manusia daripada firman Tuhan? Percayalah akan firman Tuhan, sebab apa yang dikatakannya pasti akan terlaksana sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua saudaraku, mampu memberi sukacita dan damai sejahtera bagi orang beriman. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika topik minggu kita hari ini berkata, firman Tuhan tidak pernah kembali dan tidak akan kembali dengan sia-sia, karena memang mampu memberi sukacita dan damai sejahtera bagi orang beriman. Pada ayat 12 dikatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Tuhan Allah sangat menginginkan agar manusia sebagai insan ciptaannya tetap hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Hal itu telah dimulai Tuhan Allah dari sejak awal ciptaannya. Manusia yang diciptakan itu ditempatkannya di Taman Eden, taman yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Namun karena keserakahan manusia, sehingga manusia tidak patuh dan tidak taat serta tidak setia kepada hukum Tuhan, maka manusia pun jatuh ke dalam dosa dan Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Tetapi sejak saat itu pula lah
yaitu sejak saat manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah terus berinisiatif untuk membuat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu supaya tetap hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Lihatlah bagaimana Tuhan memberi jaminan. Dengarlah jaminan firman Tuhan yang berkata, sungguh, bukankah itu sebuah kepastian? Ya, supaya kita tidak sangsi atau supaya kita tidak ragu-ragu. Kemudian Tuhan Allah melanjutkan, kamu akan berangkat dengan sukacita. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita. Kemanapun kita pergi, kemanapun tujuan perjalanan hidup kita, dan dimanapun kita berada, Tuhan Allah akan memberangkatkan kita dengan penuh sukacita, dan juga agar kita tetap di dalam sukacita, sehingga hidup kita adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Jika kita percaya, yakin, dan mengimani firman-Nya. Namun bukan hanya sukacita, tetapi juga penuh dengan damai sejahtera. Tuhan juga berkata, dan akan dihantarkan dengan damai. Damai yang dimaksud Tuhan Allah di sini adalah shalom, yaitu damai sejahtera yang bukan hanya aman, tentram saja, tetapi shalom yang dimaksud adalah kehidupan yang tanpa perang, kehidupan yang tanpa sakit penyakit, alias tetap di dalam keadaan sehat, kehidupan dengan hasil panen yang melimpah, dan juga kehidupan yang serba berkecukupan. Itulah damai sejahtera yang dimaksudkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Seluruhnya penuh dengan sukacita. Bumi, dunia penuh dengan sukacita karena damai sejahtera yang telah diberikan oleh Tuhan Allah. Dan damai sejahtera yang sangat sempurna itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Oleh sebab itu saudaraku, ketika Yesus lahir ke dunia ini, bukankah malaikat surgawi mengumandangkan damai sejahtera tersebut dengan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Itulah sukacita dan damai sejahtera yang dianugerahkan Tuhan Allah kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Yang ketiga saudaraku, membawa masa depan yang cemerlang dan abadi. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, percaya dan yakinkah saudaraku bahwa firman Tuhan tidak pernah dan tidak akan kembali dengan sia-sia? Jika kita berkata yakin dan percaya, mengapa Anda yakin dan percaya? Sebab firman Tuhanlah yang membawa masa depan yang cemerlang dan abadi. Itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam khotbah kita pada minggu kita hari ini, yaitu dalam ayat ke-13 demikian. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhan juga menjamin masa depan hidup umat-Nya, masa depan orang percaya. Mungkin selama ini hidup kita bagaikan berada di dalam semak duri atau penuh penderitaan, bagaikan tertusuk oleh semak duri. Tuhan menjamin masa depan yang cemerlang.
karena kehidupan yang dipenuhi oleh derita yang bagai tertusuk belukar semak duri, kini Tuhan menggantikannya menjadi pohon sanobar. Dalam bahasa Inggris dikatakan fir tree, bahasa Batak dikatakan pohon pinus, yaitu pohon yang memberi buah yang baris dan lezat serta berminyak. Dan sebagai ganti kecubung, pohon yang tidak berarti apa-apa, bahkan kalau termakan manusia dapat mengakibatkan pusing atau pingsan oleh racunnya. Dalam bahasa Batak dikatakan latong yang dapat membuat gatal-gatal. Yang berarti selama ini hidup kita tidak mempunyai arti apa-apa. Dan juga merasakan sakitnya hidup ini. Kini Tuhan menggantikannya dengan pohon murab, kembang yang harum, menjadikan hidup kita menjadi indah dan semerbak mewangi, atau hidup yang sangat harum. Itu semua hanya Tuhan yang menjadikannya. Itulah masa depan yang cemerlang yang dijamin Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyempurnaan masa depan yang cemerlang adalah kehidupan yang abadi. Itulah tujuan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yaitu hidup yang abadi dan kekal. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudaraku, kehidupan yang abadi inilah tujuan akhir dari hidup orang beriman. Jika Tuhan telah menyatakannya melalui firman-Nya, karena firman Tuhan tidak pernah dan tidak akan kembali dengan sia-sia, bahkan menyediakan kehidupan yang abadi. Oleh sebab itu, saudara, yakini dan imanilah firman Tuhan. Jangan sangsi dan jangan ragu. Selamat beriman. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.